ini kalau kita lihat juga banjir yang ada di Jakarta, Kampung Melayu misalnya. Padahal dulu sudah pernah ditata ya Kampung Melayu nih, normalisasi sungai, pengerukan kali, relokasi warga, bantaran kali itu udah bersih tuh, udah dipindahkan ke rusun. Kenapa ya Om ya masih banjir juga di Kampung Pulo situ? Iya, ya memang ini sulit juga ya kalau kita sudah bicara debit air yang tinggi gitu ya. Apalagi kan tadi disampaikan bahwa memang dari hulu ke hilir hujannya gitu ya. Jadi kondisinya memang sangat-sangat sudah luar biasa. Jadi memang kita tidak bisa meminta jaminan bahwa apapun upaya yang sudah dilakukan pemerintah bisa membebaskan Jakarta dari banjir juga gitu ya. Saya kira peran dari masyarakat juga harus diperhatikan begitu ya, terkait dengan kebersihan, kemudian drainase tidak boleh tersumbat dan sebagainya gitu ya. Itu yang harus diperhatikan. Dan Jakarta kemarin kan Wagub bilang normalisasi masih akan terus berlanjut ya. Kemarin ada penambahan sekitar 230 meter normalisasi ya, termasuk pembangunan jalan inspeksi, dan akan dilanjutkan terus nanti sampai ke Manggarai gitu. Jadi mudah-mudahan bisa terrealisasi cepat. Paling tidak kalau misalnya terjadi banjir lagi, ya dampaknya yang tidak separah saat ini. Dan memang kalau di daerah situ Jatinegara situ memang kan kondisi permukimannya ini kan memang dekat banget dengan bantaran sungai. Itu yang jadi persoalan sebenarnya ya. Maksudnya kan, walaupun mau dinormalisasi sungainya gitu, karena deket jaraknya gitu, dan mereka juga udah terbiasa mereka tuh punya berdamai dengan banjir, bener. Artinya memang daerah situ harusnya nggak dihuni. Betul gitu ya. Memang harusnya pindah ke Rusunawa atau direlokasi ke daerah lain gitu. Termasuk daerah tadi yang di Bekasi juga ya, di perumahan-perumahan yang sebetulnya seharusnya tidak dihuni atau menjadi daerah resapan ya, resapan air ya. Betul. Iya. Nah, ini juga BNPB akan mengoptimalkan bendungan nih yang ada di Ciawi dan Sukamahi ya. Karena itu kan sebetulnya salah satu sodetan ya. Supaya air dari puncak itu nggak semuanya ke Jakarta, Bekasi. Itu apa? Embung namanya ya. Jadi kepecah gitu ke Ciawi dan juga Sukamahi. Tapi kayaknya memang karena ini juga curahan hujannya lagi benar-benar ekstrim banget lagi rame ya. Membludak juga gitu. Ya alhamdulillah kemarin kan BNPB sudah melakukan operasi modifikasi cuaca sejak kemarin. Jadi prediksi BMKG itu kan 11 sampai 20 Maret cuaca ekstrim gitu ya. Jadi direm dulu nih gitu ya. Di BMKG kemarin sudah 3 kali penyemayan awan ya, dan masih akan berlangsung lagi sampai tanggal 5 Maret kalau nggak salah. Itu, dan kita harapkan ya banjirnya jadi pindah, bukan pindah maksudnya hujannya jadi pindah gitu ya. Gitu. Pindah ke laut. Tapi info dari BMKG katanya memang banjir ini cuaca ekstrim akan terjadi sampai tanggal 20 dan puncaknya nanti di tanggal 10 katanya. Berarti ini belum sampai puncak ini. Cuacanya ekstrimnya. Artinya di tanggal 10 nanti sampai tanggal 20 kemungkinan besar akan lebih parah dari ini bahkan cuacanya. Sampai Lebaran, Om Fadli. Gitu. Karena pancaroba, efek dari pancaroba gitu. Tapi mungkin nggak akan sebesar dengan yang sampai 20 Maret ini, yang Lebaran nanti sampai April. Gitu. Dan itu yang sebenarnya sampai 11 Maret itu untuk di wilayah lain. Gitu. Secara nasional. Dan kemungkinan di wilayah timur sebenarnya itu untuk wilayah Papua dan NTT. Nah, untuk yang di Jabodetabek itu memang ada semacam peningkatan aktivitas awan hujan dan berbagai fenomena lainnya. Tadi dijelaskan juga sama BMKG melalui Mas Wanto ya, Gus Wanto. Itu yang 11 sampai 11 Maret itu untuk daerah lain. Untuk Jakarta dan sekitarnya sebetulnya kayak musim penghujan tuh udah melewati fase puncaknya. Cuman ada beberapa faktor ilmiah tuh ekuator, gelombang Rossby, segala macam tuh. Lain-lain yang lebih gitu. Lebih ilmiah ilmiah banget tuh ya. Itu faktor-faktor itu yang mempengaruhi sehingga kemarin itu hujannya cukup deras dan lama gitu, durasinya panjang. Tapi ya mudah-mudahan ini emang masih fluktuatif, tapi mudah-mudahan ke depan nggak sebesar yang kemarin ya, nggak se ekstrim kemarin tuh. Mudah-mudahan
Ya dengan Kasihan ini Mas Anton. Betul, Nggak betul. pulang-pulang. Oh iya. pulang gitu. Oh, pulang. Ikut Mas Dwi dong. Mas Dwi berapa hari? Oh gitu. Iya. Waduh. Berapa hari Besar transit gitu. tuh? Iya. Ini nggak pulang-pulang, nggak pakai baju daleman tuh, cuma pakai jaket doang. Iya. 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 Dalemannya cuma dibolak-balik aja tuh. Iya. Mas Dwi udah berapa hari, Mas? Dari awal puasa. Dari awal puasa Itu mah nggak bukan pulang. Faktor lain. Faktor lain ya, Lagi jadi- direnov. Ditambah Belum banjir beres-beres. gitu ya. Iya, Atau banjir iya. jadi alasan gitu ya. Maksudnya tukangnya harian, jadi dilama-lamain. Biar nggak ketemu. Ngatur rumahnya disita. Iya. Oke, tapi memang kata warga yang terdampak banjir itu semua gercep katanya. BNPB, tim SAR. Iya. Itu mereka gercep untuk melakukan penanganan ya dan untuk mengevakuasi warga yang terdampak banjir. Jadi baru banjir naik itu tiba-tiba udah ada perahu karet keliling dan ada aparatur setempat tuh, entah itu BNPB atau Pemda setempat ya, pihak terkait lah. Itu langsung keliling untuk kontrol warga. Iya. Jadi lumayan sigap gitu untuk penanganannya. Kita apresiasi juga untuk BPBD, BNPB, kemudian Ada tim polisian SAR, juga, Ya, ada kepolisian Polri, dan Polri. TNI Iya, Polri dari juga TNI ya. Iya. Kemarin Yang penting logistik sih. Iya. Kalau banjir tuh ya kan, apalagi yang memang warga yang memang sengaja tidak mau diungsikan, Pak. Betul. Iya kan, memilih untuk tetap di rumah. Iya. Iya kan? Di lantai 2 biasanya. Di lantai 2, iya kan. Kalau nggak ada makanan kan repot, kasihan juga. Iya. apalagi suasananya Ramadan begini. Betul. Iya. Iya. Ya kemarin seperti di Pondok Gede Permai itu kan yang paling parah, mungkin warga mengira udah cukup sampai lantai 1 gitu airnya, tapi ternyata naik lagi gitu ya. Mereka yang berencana untuk bertahan akhirnya minta dievakuasi, dan itu ada ratusan kemarin yang sempat telat gitu ya. Karena begini, di Pondok Gede Permai itu tumpahan itu kan airnya sangat deras ya. Jadi sulit sekali untuk menjangkau rumah yang dekat dengan tanggul gitu. Karena deras sekali. Ngelawan gitu ya. arus lah gitu ya. Betul Kalau ya. pakai perahu karet ya. Perahu karet yang pakai dayung pasti susah. Iya. Sementara kalau pakai mesin apa namanya baling-balingnya Baling-baling. kelilit-lilit gitu ya, dengan iya. katanya banyak kabel. Jadi memang kita apresiasi tim petugas ya yang bekerja keras untuk menyelamatkan, mengevakuasi warga gitu. Iya. Jadi itu yang untuk evakuasi. Jadi teriak keliling tuh perahu gitu-gitu tuh. Iya. Di Kemang Pratama tuh. Dan mereka benar tuh seperti tadi Om Anton bilang bahwa mereka nggak expect bahwa banjirnya setinggi itu. Iya. Mereka tahu ini rawan banjir, tapi ya mungkin banjir setinggi lutut mungkin, sepinggang. Ini mereka nggak nyangka bahwa ternyata banjirnya lebih tinggi lagi. Bahkan mau sampai masuk ke lantai 2 ya. Iya, sudah masuk ya? masuk ke lantai 2. Iya, makanya ini untuk di kasus di Bekasi ya, masalahnya di mana? Apakah memang ada sedimentasi itu kan? Jadi ketinggiannya bertambah, dan kalau untuk Kali Bekasi tugas untuk pengerukan kali itu berada di Kementerian Pekerjaan Umum gitu ya, di bawah Balai Besar wilayah Sungai Ciliwung Cisadane gitu. Dan ini kita nggak tahu seberapa sering mereka mengeruk gitu ya Kali Bekasi gitu. Kalau memang airnya naik ya mungkin sudah saatnya harus jadi bukan tanggulnya kurang tinggi gitu ya. Mungkin kurang kalinya dalam kurang dalam daya lagi. tampungnya lebih besar. Harusnya memang normalisasinya sungai ya yang diiniin ya. Jadi memang kan banyak lumpur Om. Kayak kemarin tuh di Ciliwung tuh. Iya. Itu lumpur tuh berkubik-kubik loh. Iya. Nah, sampai beko tuh ada 2-3. Ini nggak selesai Pak. Itu emang harus dikeluarin ngegeruk gitu. Digeruk ya. Iya, apalagi setelah banjir ini pasti endapannya itu akan semakin tinggi. Semakin banyak ya. Semakin banyak. Nggak cuma tanah gitu. Iya. Tapi apa yang dibawa oleh banjir dari hulu itu gitu. Nah ini ada live chat juga nih, kita bacain ya Om ya. Iya. Ini yang dari YouTube nih Om. Nah ini ada dari Pak Ahmad Nur. Salahnya penghuninya tidak bisa menjaga keseimbangan lingkungan. Waduh. Dan kufur nikmat dari sang pencipta. Ini menarik nih. Oke, ada Pak Kiki Oditya nih bilang Kemang Pratama 3. Depan rumah seperut tapi sekarang udah surut alhamdulillah. Tinggal bersih-bersih dan rapikan rumah. Di Bogor masih hujan nggak sih? Khawatir air kiriman dari Bogor katanya. Ya mudah-mudahan dengan adanya modifikasi cuaca di Bogor juga curah hujan bisa terkontrol ya. Betul. Atau misalnya dipindahkan. Dan ini memang sudah dilangsungkan dari kemarin ya Om ya. Betul. Modifikasi cuaca. Dari kemarin sore jam 3 kali tapi sampai jam 9. sebelumnya juga minggu-minggu lalu sudah dilakukan juga modifikasi cuaca sebenarnya ya. Iya. Cuman memang modifikasi cuaca itu kan sifatnya
ini ya, apa Temporary. temporary. Iya. Karena kan biayanya juga gede ya. Betul. Oke, ada Pak Sapri nih, tiap banjir selalu dibahas oleh pemerintah. Tapi kalau banjirnya udah nggak ada, bahasannya juga hilang. Sampai ada banjir baru dibahas lagi. Oke. Berulang-ulang. Maksudnya apa nih, Pak? Jadi Mengulang-ulang memang banjir. butuh solusi jangka panjang, komitmen yang kuat juga untuk penanganan banjir gitu maksudnya ya. Ada Bung Timon, Bung Andri dan kawan-kawan, itu minimal berapa milimeter air hujan yang bisa menimbulkan banjir parah? Waduh. Kalau kemarin 300 mm ya. 300 mm ya. 300 ya. Masih pagi 200 deh penglaris. Iya, boleh Om. Ya deh biar laris aja. Ada Pak Daniel. Iya selalu kalau banjir salahin pemerintah. Tapi kalau buang kasur, buang lemari, buang sampah ke kali dan lain-lain enak aja. Susah budaya kita, harus revolusi mental. Terima kasih Pak Daniel, mantap ya. Jadi memang butuh sinergi dari semua pihak ya. Termasuk masyarakat. Kontribusi kontribusi dari semua pihak termasuk masyarakat. Dari Pak Soleh, alam ini tergantung manusianya. Gimana Pak Ustadz? Betul. Iya tadi Pak siapa tadi yang sebelumnya ya benar ya. Ada kasur, ada lemari gitu. Tapi sebenarnya gini juga kita harus teliti juga itu kasur sama lemari beneran sampah atau bukan? Karena bisa jadi itu barang-barang yang terbawa gitu. Iya. Barang-barang yang yang terbawa banjir gitu ya. Harus banjir ya. Harus banjir bisa jadi gitu ya. Atau berantem sama orang rumah gitu. Iya. Jangan pulang sekalian. Gak dapat pintu. Jangan ada pintu gitu. Oke, baik kalau begitu. Kita berharap mudah-mudahan banjir cepat surut, yang belum surut ya, yang sudah surut juga tetap bersabar, tetap tabah karena masih bersih-bersih juga dan mudah-mudahan memang alam bersahabat, cuaca juga bersahabat dan ini juga butuh komitmen dari kita semua, dari pemerintah dalam melakukan penanganan, penanggulangan, masyarakatnya juga memiliki kesadaran yang tinggi, bahu-membahu kita semua supaya banjir tidak terjadi lagi ke depannya. Baik. Dan bagi para korban banjir supaya menjaga kesehatan, tetap sehat selama bulan Ramadan, mudah-mudahan ibadahnya juga bisa tetap jalan ya, tetap jalan. Amin. Dan mudah-mudahan bantuan logistik juga aman lancar ya. Amin. Serta obat-obatan ya. Apalagi banyak lansia dan anak-anak, ibu hamil juga, anak-anak juga. Oke. Om Anton thank you ya. Om Anton thank you Om. Oke.